Siap, bersalah. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Kita awali kita punya pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Pak Guru minta kesediaan Dian untuk mengantar kita dalam doa. Amin. Yesus, terima kasih atas pertolonganmu dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami kami. Lindungilah kami agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu kami puji, tidak sepanjang masa. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada anak Dian yang sudah mengantar kita dalam doa. Untuk daftar hadirnya, linknya itu Pak Guru sudah kirim di WA kalian masing-masing, ya. Coba buka dan lihat. Sudah, Pak Guru sudah kirim. Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Pak Guru mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian menemukan dalam HP berita hoax? Bagaimana reaksimu terhadap berita tersebut sebelum kalian mengatakan bahwa itu berita hoax? Phil? Terkejut. Terkejut. Kenapa terkejut? Tidak menyangka. Oh, tidak menyangka. Oke, luar biasa ya. Baik. Dua pertanyaan ini mau mengantar kita untuk pelajaran kita pada hari ini, itu tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Pada minggu kemarin itu kita sudah berbicara tentang suara hati. Tujuan materi yang mau kita pelajari ini agar kita memahami sikap kritis terhadap media massa. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur dan bertanggung jawab terhadap media massa sehingga kita semakin dewasa dalam menggunakan media massa. Kemudian proses kegiatan pembelajaran ini Pak Guru menyampaikan di awal ini bahwa nanti dalam bentuk diskusi kelompok kita akan membahas tentang kenyataan hidup berkaitan tentang media massa. Kemudian kita melihat kenyataan hidup tentang media massa itu satu masalah yang berkaitan tentang media massa seperti berita hoax, ya. Lalu kita dalami secara bersama, analisa masalah itu dalam kelompok, lalu kita memecahkan masalah itu, kita mencari jalan keluar, lalu apa yang mesti kita lakukan. Itu langkah-langkah yang mesti kita pelajari dalam kenyataan hidup. Kemudian dalam terang kitab suci juga masih dalam bentuk kelompok, itu kita akan mendalami isi pesan kitab suci dan juga ajaran gereja. Dan bagian yang terakhir penutupnya itu nanti kita akan membuat refleksi dan juga aksi. Pak Guru akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok. Kelompok 1 di anak Lea, kelompok 2 di anak Dian, kelompok 3 di Vio, kelompok 4 di Rindi, kelompok 5 di Uba, kelompok terakhir di Halim, ya. Dan silakan membentuk kelompok diskusi. Sudah dalam bentuk kelompok, maka coba kita melihat kenyataan hidup, ya, masalah-masalah yang berkaitan tentang media massa. Ini Pak Guru mau tampilkan satu video singkat untuk nanti kita diskusikan secara bersama, ya. Ngapain di kamar orang lain? Mau nyuri mungkin. Rekam-rekam, nanti kita viralkan di YouTube. Bener, buat barang bukti. Kalau nggak ada lagi kita parkir. Ayo kita segera peluk dia. Iya benar, biar teman-temannya pada tahu, biar kapok. Betul. Videonya udah viral ini, teman-temannya pasti tahu ini. Sain biar kapok.
Iya, kan juga sih dia gak sih. Iki lho arek. Ayo dulu kenal. Lah ya gak nyongko. Baiklah, saya memanggil Anda ke sini untuk mengklarifikasi video ini. Apa betul Anda melakukan ini? Betul Bu, pantesan dari tadi teman-teman saya sikapnya aneh ke saya, jadi ini sebabnya. Terus yang betul bagaimana? Di video ini Anda yang mengambil tas. Belum begitu maksud saya Bu, jadi tadi saya diparkirkan biar ada tas di sepeda motor, jadi saya inisiatif buat taruh di pas satpam. Kalau ibu nggak percaya bisa cek kok Bu di pas satpam. Baik, untuk mengklarifikasi masalah ini saya panggil teman Anda yang memviralkan video dan yang membicarakannya di kelas tadi. Apa betul Anda yang merekam dan viralkan video ini? Ya Bu, betul. Kemarin saya yang merekam dan memviralkan. Lain kali cross check dulu kebenarannya video ini, baru diviralkan. Ya Bu. Ya, Anda juga begitu. Lain kali jangan dibicarakan di kelas belum meng-cross check kebenaran berita itu. Iya Bu, saya minta maaf. Sekarang video tadi kita diskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan penonton yang Pak Guru sudah bagikan di grup ya WA atau juga di LKPD yang telah Pak Guru bagikan. Ya, sekarang silakan. Sudah ada semua toh? Sudah. Oke. Pak Guru berikan waktu 10 menit begitu. Ya, silakan. Masing-masing dalam kelompok diskusikan itu. Sudah sekalian ya? Sudah. Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi kami tentang soal mengapa anak remaja cenderung menyebarkan berita hoax. Jawabannya karena anak muda cenderung emosional terhadap informasi yang masuk dan langsung disebar. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Luar biasa ya. Kelompok 2. Dampaknya yaitu dampak negatif karena bisa membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu. Selain itu juga bisa menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Sudah. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kelompok 3 ya. Contoh hoaks yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini. Penipuan lewat SMS. Biasanya penipuan tersebut dapat berupa pemenang undian dan urusan gratis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih ya. Kalau seandainya berita hoaks itu berasal dari luar, kita bisa saja mencari informasi yang sebenarnya lewat media sosial. Yang kedua adalah menanyakan berita hoaks yang disebarkan kepada orang yang bersangkutan, entah itu korban ataupun saksi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kelompok terakhir. Pengalaman dari kelompok kami akan melihat dari sumber terpercaya apa benar atau tidak berita tersebut. Oke, terima kasih ya. Luar biasa kita berikan. Anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi kalian ya sungguh sangat luar biasa ya. Mulai dari Anda diskusikan, menemukan masalah-masalah yang ada dalam video tadi ya, dan juga nanti dalam kenyataan hidup yang bisa Anda temukan secara langsung ya. Berita-berita yang kita terima di era sekarang ini sangat cepat, karena itu diharapkan kepada anak-anak agar memiliki sikap selektif. Jangan cepat-cepat lihat berita ini langsung sebarkan kepada orang lain ya. Itu nanti akan membawa dampak yang buruk ya bagi Anda sendiri dan juga bagi orang lain. Langkah berikutnya kita akan mendalami kitab suci Injil Markus bab 2 ayat 20 ya sampai dengan 22 itu yang bagus sudah kirim ya. Oke, sudah ya. Ya, Pak. Setelah Anda mendiskusikan dalam kelompok masing-masing, maka sekarang kita melaporkan hasil diskusi itu ya tentang ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja. Kelompok 1, Pak Guru berikan kesempatan. Silakan. Bahwa dalam menyikapi dan menggunakan berbagai macam media sosial maupun media elektronik. Kewajiban orang tua adalah mengontrol anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Menggunakan media sosial maupun media elektronik secara bertanggung jawab
dan sebagai sarana pewartaan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Baik. Ya, dan dalam ajaran kitab suci, Yesus mengkritik tentang hukum Taurat, ya, terutama dalam Injil tadi kita dengar tentang Yesus mengkritik terhadap orang-orang Farisi yang mana mereka sampaikan bahwa orang-orang Farisi menyampaikan kepada Yesus dan murid-muridnya, kenapa kalian mematikan pada hari Sabat, ya. Dengan itu kita juga mesti memiliki sikap kritis dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Sikap kritis terhadap media dengan berita-berita yang telah kita terima, ya. Sementara dalam dokumen gereja di artikel 9 dan 10 itu mengajak kepada orang tua supaya mempunyai kewajiban bersikap kritis, ya, terhadap media massa dan media sosial. Tidak ada. Bisa paham, ya? Bisa. Anak-anak sekalian, setelah kita mendalami dan melihat mulai dari kenyataan hidup, lalu dalam terang kitab suci dan juga ajaran gereja, sekarang kita refleksi dan aksi, ya, pada langkah berikut. Dalam suasana hening kita membaca satu refleksi itu untuk kehidupan kita. Saat ini ada banyak anak muda galau yang berlomba-lomba mengumbar persoalan hidupnya di media sosial. Mereka seperti haus perhatian dari orang lain, padahal mereka tidak saling kenal. Jika tak seorang pun mempedulikan status yang dibagikan di media sosial, terkadang mereka akan semakin frustasi. Apakah kamu juga sering curhat di media sosial? Oke, selesai, ya. Itu refleksi, ya. Itu menjadi refleksi kita bersama, ya, bahwa kita senantiasa menyampaikan isi hati kita itu pada Tuhan, bukan pada media sosial, ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian dalam bagian berikut itu berkaitan tentang aksi. Anda diminta untuk membuat sebuah poster yang bertemakan tentang stop hoax. Bisa? Bisa. Apalagi kalian kelas multimedia yang bisa mendesain, ya. Pak Guru yakin Anda bisa buat semenarik mungkin, sehingga dengan poster itu Anda hasilkan itu nanti bisa Pak Guru tempelkan di majalah dinding atau juga bisa Pak Guru kirim di media sosial, ya. Itu dibuat dalam jangka waktu 1 minggu, ya. Sebagai akhir dari pertemuan kita ini, Pak Guru mau menyampaikan beberapa hal sebagai simpulan dari materi yang telah kita pelajari ini. Karena itu kita sebagai peserta didik itu kita mesti memiliki sikap kritis dan juga sikap selektif secara bijaksana dalam menggunakan berbagai media dengan secara bijak, bertanggung jawab, sehingga kita semakin dewasa bertumbuh menjadi orang yang dewasa, ya. Nah, bijaksana, kritis, dan selektif, ya. Itu saja pertemuan kita materi ini. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang materi yang berikut. Itu masih ada kaitan dengan materi hari ini. Itu bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Karena itu mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Pak Guru minta anak kita untuk mengantar kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang kegiatan belajar kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak.